perjalananku, atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percayaku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah, bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di jam dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya kami diberkati, Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Tabib yang Berbelas Kasihan. Dan ayat tema firman Tuhan dalam Yeremia 8 ayat 22. Berbunyi, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Inilah ayat tema kita dan mari kita ikuti penjelasannya. Nah, kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Lukas 18 ayat 1. Dan kalau ada waktu yang mereka rasakan perlu berdoa, itulah waktu ketika kekuatan hilang dan hidup itu rasanya sedang terlepas dari pegangan mereka. Seringkali mereka yang sehat-sehat melupakan kemurahan ajaib yang diberikan kepada mereka setiap hari, dari tahun ke tahun, dan mereka tidak memuji Allah karena berkat-berkat-Nya. Tetapi bila mana jatuh sakit, barulah teringat pada Allah. Bila mana kekuatan manusia hilang, manusia baru merasa perlunya pertolongan ilahi. Dan tidak pernah Allah kita yang pemurah itu berpaling dari jiwa yang sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Dialah perlindungan pada waktu sakit dan waktu sehat. Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan sekarang ini, sama seperti selama pelayanannya di dunia ini. Dalam dirinya ada balsam penyembuh untuk segala macam penyakit dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa bagi orang sakit sama seperti murid-muridnya pada zaman dulu itu berdoa. Nah, kesembuhan akan menyusul karena doa yang diucapkan dalam iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Allah, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Allah. Tuhan berjanji, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Kuasa itu menyatakan kesempatan umat Allah dan iman kita harus berpaut pada semua yang dicakupnya. Hamba-hamba Tuhan adalah saluran pekerjaannya dan melalui mereka itu ia ingin menjalankan kuasa penyembuhannya. Nah, adalah tugas kita untuk membawa orang sakit dan yang menderita kepada Allah dalam lengan iman kita. Kita harus mengajar mereka agar percaya pada penyembuh yang agung itu. Juru selamat mau agar kita membesarkan hati orang sakit, orang yang putus asa dan yang menderita untuk berpaut pada kekuatan Tuhan. Tetapi hanya kalau kita hidup dalam penurutan akan firman-Nya kita dapat menuntut kegenapan janji-janjinya.
Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Jika kita menyerahkan kepadanya penurutan yang setengah-setengah hati, janji-janjinya itu tidak akan digenapi dalam diri kita. Nah, di dalam firman Allah kita mempunyai petunjuk yang berhubungan dengan doa khusus bagi kesembuhan orang sakit. Tetapi melayangkan doa seperti itu merupakan suatu tindakan yang paling hikmat dan tidak boleh melakukannya tanpa pertimbangan yang saksama. Di dalam banyak kasus doa penyembuhan orang sakit, apa yang disebut iman itu tidak lain dari kepongahan. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam. Haruskah saya memohon kepada Tuhan demi mereka yang telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri karena pemanjaan diri? Akankah pemulihan kesehatan mengubah kebiasaan hidup mereka? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada jam saat ini, dan biar kiranya firman ini akan menuntun kami pada sepanjang sabat yang diberkati ini, bahwa kami punya tabib yang berbelas kasihan, yaitu Tuhan yang kami sembah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka mendapatkan penghiburan yang asalnya daripada Tuhan. Berkat sabat akan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat sabat, Tuhan memberkati kita semua.